Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Syekh Yahya Diva dengan NIM 6670250060 dari kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Naila Ardilah dengan NIM 6670250091. Perkenalkan, nama saya Suenti dengan NIM 6670250067 dari kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Adla Diva dengan NIM 6670250073 dari kelas 1D. Di sini kami akan mengangkat tema mengenai aksesibilitas pangan dan studi kasus. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang analisis aksesibilitas dari pangan rumah tangga pedesaan, yaitu studi kasus Desa Grimulyo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Aksesibilitas pangan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Aksesibilitas pangan atau food accessibility adalah kemampuan individu, rumah tangga, atau masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi agar dapat hidup sehat dan juga produktif. Artinya, pangan yang tersedia belum tentu bisa diakses oleh semua orang. Jika seseorang tidak memiliki uang, transportasi, atau kesempatan sosial untuk mendapatkan makanan, maka mereka tetap mengalami kerawanan pangan, walaupun pasokan pangan di wilayahnya melimpah. Jadi, aksesibilitas pangan merupakan jembatan utama antara ketersediaan dan konsumsi pangan. Tanpa akses, baik karena ekonomi lemah, lokasi jauh, atau hambatan sosial, maka ketahanan pangan tidak akan tercapai meski pasokan pangan nasional tinggi. Selanjutnya yaitu dimensi aksesibilitas pangan. Menurut FAO dan beberapa pakar ketahanan pangan, dalam bukunya Mulyati dan dikutip dari Maxwell dan juga Smith, akses pangan dibagi menjadi 3 bentuk utama, yang dimana ada akses fisik, akses ekonomi, dan juga akses sosial. Akses fisik berarti kemudahan seseorang atau rumah tangga untuk menjangkau sumber pangan secara geografis dan infrastruktur. Ini mencakup jarak ke pasar, kondisi jalan, transportasi, dan juga keberadaan fasilitas distribusi pangan. Jika lokasi jauh atau sarana transportasi terbatas, pangan menjadi sulit dijangkau meskipun tersedia dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya ada akses ekonomi, yang mencakup kemampuan finansial rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Ketika harga naik atau pendapatan turun, kemampuan masyarakat untuk membeli pangan pun menurun. Akses ekonomi ini merupakan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan melalui daya beli atau sumber pendapatan yang cukup. Ini juga mencakup kemampuan membeli, memproduksi, atau menukar pangan dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Dan yang terakhir ada akses sosial, yaitu kemampuan memperoleh pangan melalui jaringan sosial, bantuan, serta kesesuaian budaya dan agama. Ini juga mencakup cara seseorang mengakses pangan secara layak, tanpa harus melanggar norma sosial, bergantung pada belas kasihan ataupun mencuri. Akses sosial juga mencakup kemampuan seseorang memperoleh pangan secara layak melalui mekanisme sosial, budaya, atau jaringan komunitas. Ini juga meliputi kesesuaian budaya dan agama terhadap pangan yang tersedia, atau cultural accessibility, serta pembagian pangan dalam rumah tangga. Permasalahan atau faktor aksesibilitas pangan, sumber Suryana 2001, Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Yang kedua, tingginya angka kemiskinan penghambat kemampuan membeli pangan bergizi. Yang ketiga, infrastruktur, transportasi, dan distribusi pangan yang belum merata. Yang keempat, ketidakmerataan produksi pangan antar wilayah, surplus di satu daerah, defisit di daerah lain. Yang kelima, fluktuasi harga pangan yang membuat masyarakat miskin rentan terhadap rawan pangan. Yang keenam, ketergantungan pada bahan pangan impor yang mengurangi kemandirian dengan nasional. Yang kedua yaitu upaya peningkatan aksesibilitas pangan. Yang pertama, penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan bantuan modal. Yang kedua, peningkatan infrastruktur transportasi, distribusi, dan logistik pangan.
pemberdayaan petani lokal agar mampu meningkatkan produksi dan pendapatan. Yang keempat, diversifikasi pangan lokal, mengembangkan pangan alternatif seperti sagu, jagung, umbi-umbian. Yang keempat, kebijakan harga yang adil bagi produsen dan konsumen. Yang kelima, pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Yang keenam, dukungan terhadap petani kecil dan pengembangan pasar lokal, peningkatan koordinasi antarinstansi dalam program ketahanan pangan nasional. Dalam jurnal yang berjudul Analisis Aksesibilitas Pangan Rumah Tangga Pedesaan, studi kasus Desa Grimulyo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, tertulis bahwa ada 3 aspek yang dikaji. Yang pertama itu adalah aspek fisik, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Yang pertama itu adalah aspek fisik, yang dimana dalam jurnal dituliskan bahwasanya pada jarak pasar yang jauh, yang dimana 3-5 km pada ke pasar Gedangan, yang dimana disertai dengan adanya kondisi jalan yang buruk, terutama di desa, di dusun, membuat masyarakat enggan ke pasar, sehingga hal ini membuat warga bergantung pada pedagang keliling yang menyebabkan variasi bahan pangan terbatas. Akibatnya, keterbatasan pilihan pangan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas gizi masyarakat. Dalam jurnal dituliskan bahwasannya sebagian warga melakukan usaha tani dan juga peternakan mandiri, yang dimana hal ini dilakukan dengan menanam sayur di pekarangan seperti bayam, cabai, dan juga singkong, serta memelihara hewan ternak seperti ayam dan juga kambing untuk konsumsi sendiri. Namun, pada praktiknya dalam jurnal tersebut bahwa masyarakat itu mengalami tantangan, yakni kegiatan pertanian itu tergantung pada musim hujan, sehingga pada saat kemarau itu lahan sangat kering dan juga sulit untuk ditanami tanaman. Yang kedua itu adalah aspek ekonomi. Jadi dalam jurnal dituliskan bahwasannya pada studi kasus yang terjadi di desa tersebut adalah seluruh lapisan masyarakat itu mampu membeli pangan, namun terdapat perbedaan, yakni di mana rumah tangga yang kaya itu ketika membeli bahan pangan itu jumlahnya sangat besar, dan juga jumlahnya sangat banyak untuk stok jangka panjang. Sedangkan untuk rumah tangga yang miskin itu mereka itu lebih sedikit membeli bahan pangan, namun lebih sering. Nah, dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam aksesibilitas ekonomi, studi kasus yang terjadi di desa tersebut itu adanya sebuah kesenjangan atau perbedaan dari daya beli bahan pangan, yang mana hal ini tuh berpengaruh pada kualitas dan juga variasi konsumsi pangan. Jadi ketika rumah tangga kaya ini memiliki kemampuan untuk membeli bahan pangan yang lebih banyak, tentu dari situlah gizi dari masyarakat rumah tangga kaya akan terbangun dan akan tercipta. Namun berbeda halnya dengan rumah tangga yang miskin, yang dimana kemampuan ekonominya terbatas sehingga dia hanya mampu membeli yang memang dibutuhkan saja tanpa memperhatikan gizi. Nah, dari studi kasus ini tuh dapat dilihat bahwasannya perbedaan itu dilihat dari segi ekonomi masyarakat. Lalu yang ketiga itu adalah aksesibilitas sosial, yang dimana dalam jurnal dituliskan bahwasanya akses sosial itu dalam kasus tersebut itu sudah tergolong baik, yang dimana hal ini tercipta karena adanya budaya gotong royong dan terciptanya solidaritas antar masyarakat. Jadi dalam desa tersebut itu masyarakat saling bantu-membantu dengan berbagi hasil kebun dan juga bahan pangan dengan para tetangga, yang dimana mereka ini saling memberikan pinjaman bahan pangan yang saling dibutuhkan satu sama lain. Dan juga dalam desa tersebut itu ada tradisi lokal yang dimana berjalan di masyarakat yang membantu dalam memperkuat akses pangan yang terdiri atas seruan, yang dimana tradisi ini merupakan salah satu tradisi makan bersama yang diadakan oleh seluruh warga desa. Dan juga ada tradisi kenduri, yaitu tradisi jamuan makan dalam acara adat seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Nah, adanya 2 tradisi dari budaya lokal ini itu sangat membantu adanya akses pangan karena saling membantu dalam mencukupi kebutuhan pangan. Nah, dan juga tertulis bahwasannya terdapat pula program bantuan dari pemerintah, yaitu BPNT, yang dimana itu adalah bantuan yang pemerintah berikan untuk desa tersebut. Juga ada bantuan stunting. Nah, tapi dalam praktik kasus di desa tersebut itu distribusi atau pemerataannya itu masih kurang, masih minim, sehingga masih banyak banget masyarakat yang belum menerima adanya program tersebut. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa distribusinya itu belum tepat sasaran, dan data penerima yang dituliskan atau yang tercantum itu belum diperbarui, belum diupdate, sehingga penyalurannya pun tidak warga setempat. Jadi yang harusnya warga itu dapat tapi nggak dapat karena memang tidak adanya upgrade dari data. Selanjutnya, studi kasus kedua dari aksesibilitas pangan di distrik Konda. Aksesibilitas pangan di distrik Konda masih tergolong rendah dikarenakan masyarakat setempat masih kesulitan mendapatkan bahan makanan karena pendapatan yang rendah, infrastruktur buruk, dan jarak antar wilayah yang jauh. Sebagian besar warga hanya mengandalkan hasil pertanian seperti sagu, ubi, jalar, dan sayuran karena daya beli terhadap bahan pangan dari luar daerah terbatas. Kondisi jalan yang rusak dan minimnya transportasi membuat distribusi pangan ke pasar menjadi mahal dan tidak lancar. Akibatnya, harga bahan pangan sering naik, terutama saat musim hujan ketika pasokan terganggu. Selain itu,
Faktor geografis dan keterbatasan variasi pangan menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada makanan pokok lokal seperti sagu sehingga resiko kekurangan gizi meningkat. Secara keseluruhan, dalam jurnal ini tegaskan bahwa untuk memperbaiki akses pangan di distrik Konda, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur, transportasi, dan stabilitas harga pangan agar masyarakat bisa memperoleh makanan lebih mudah, murah, dan bergizi. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami dari 2 studi kasus mengenai aksesibilitas pangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.